Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maulida Fitri. Izinkan saya untuk mempresentasikan proposal bisnis saya. Yang pertama, ada profile. Nama usahanya Mau Fashion. Bidang usaha di bidang desain tailor. Alamat Jalan Haji Amar, RT RW 03 RW 06, Desa Kedungwaringin, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bojonggede. Nomor telepon 0821 2235 5978. Ada alamat email yaitu maufashion@gmail.com. Selanjutnya ada latar belakang. Mau Fashion didirikan dengan visi untuk menghadirkan pakaian yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan gaya hidup dan kepribadian individu. Mereka mengutamakan integritas, kualitas, dan kepuasan pelanggan dengan setiap desain dan bahan dipilih dengan teliti untuk memberikan pengalaman yang tak terlupakan. Dukungan dari komunitas fashion dan pelanggan setia mereka mendorong Mau Fashion untuk terus berkembang dan menjadi mitra terpercaya dalam perjalanan mode setiap pelanggan. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan didirikannya bisnis ini yaitu untuk menyediakan beragam desain, gaya, dan pilihan pakaian untuk memenuhi berbagai kebutuhan dan preferensi gaya hidup pelanggan. Selanjutnya, ada memastikan kualitas tinggi dalam setiap produk, dari pemilihan bahan hingga detail jahitan untuk memberikan kepuasan maksimal kepada pelanggan. Selanjutnya ada mementingkan hubungan personal dengan pelanggan kami, mendengarkan dengan teliti kebutuhan dan preferensi mereka untuk menciptakan pakaian yang sesuai dengan kepribadian dan gaya hidup masing-masing. Selanjutnya ada menciptakan lingkungan berbelanja yang ramah dan nyaman, sehingga setiap kunjungan ke Mau Fashion tidak hanya memuaskan dari segi produk, tetapi juga pengalaman keseluruhan. Selanjutnya ada terus berinovasi melalui penelitian desain baru, teknologi produksi terkini, dan pengembangan layanan pelanggan untuk tetap relevan kompetitif di pasar. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu di bagian kekuatan, yaitu ada kemampuan untuk memberikan pakaian yang dipersonalisasi dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang kedua itu ada keahlian dan pengalaman dalam merancang dan menjahit pakaian yang berkualitas tinggi. Yang ketiga itu ada citra merek yang kuat dan loyalitas pelanggan yang tinggi juga. Oke. Yang selanjutnya itu ada kelemahannya. Kelemahannya itu yang pertama ada keterbatasan dalam kapasitas produksi dan waktu pengiriman, terutama untuk pesanan kostum yang dibutuhkan waktu lebih lama. Yang kedua itu ada ketergantungan pada ketersediaan bahan dan peralatan produksi tertentu. Yang ketiga ada biaya produksi yang tinggi, terutama untuk pakaian khusus. Selanjutnya ada peluang. Permintaan yang terus meningkat untuk pakaian kostum dan pakaian berkualitas tinggi. Yang kedua, ada potensi ekspansi pasar melalui pembukaan toko baru atau peningkatan kehadiran online. Yang ketiga itu ada kemitraan dengan desainer atau merek lain untuk kolaborasi produk. Selanjutnya ada ancaman. Yang pertama, pesaing pasar yang ketat dari tailor lainnya serta merek pakaian siap pakai dan e-commerce. Yang kedua, ada perubahan tren mode yang cepat dapat mempengaruhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, itu ada ketergantungan pada pasokan bahan dari pemasok tertentu yang dapat terganggu oleh faktor eksternal seperti kenaikan harga atau kelangkaan bahan. Selanjutnya ada analisis 7P. Yang pertama itu ada price atau harga. Strategi harga yang kompetitif yang sesuai dengan nilai produk berdasarkan pada kualitas bahan dan desain yang unik. Selanjutnya itu ada place atau tempat. Mau Fashion ini menyediakan layanannya itu di rumah atau di tempat yang nyaman bagi pelanggan, menjangkau pelanggan di area tertentu atau bisa menyesuaikan jadwal kunjungan sesuai dengan permintaan. Selanjutnya ada people atau orang.
Mall Fashion juga menyediakan atau memberikan staf yang terlatih untuk memberikan layanan pelanggan superior dengan tim desain berpengalaman di industri fashion. Jadi kita nggak akan menerima staf yang belum terlatih. Jadi ini benar-benar emang kita udah melatih itu agar nanti tidak ada komplainan dari pelanggan ataupun penghambatan dalam proses penjalanan bisnis saya. Yang selanjutnya itu ada produk. Koleksi pakaian pria dan wanita dengan fokus pada kualitas bahan tinggi, desain inovatif dan varian gaya yang mencakup busana sehari-hari. Bisa itu gaun malam dan pakaian pekerjaan. Jadi sesuai request yang ingin pelanggan kita buat ya, insya Allah kita akan usahakan. Selanjutnya ada promotion atau promosi. Kampanye pemasaran yang meliputi media sosial, iklan online, dan kerjasama dengan influencer untuk meningkatkan kesadaran merek. Dan selanjutnya itu ada proses. Sistem penjadwalan yang efisien untuk memfasilitasi janji temu dengan pelanggan dengan pengawasan ketat terhadap kualitas hasil jahitan. Yang terakhir itu ada physical evidence atau bukti fisik, yaitu peralatan dan bahan yang berkualitas tinggi untuk memastikan hasil jahitan yang rapi dan profesional serta menampilkan yang sesuai dengan citra merek. Jadi kita emang benar-benar memperhatikan kualitas pada produk dan jahitan kami. Diferensiasi dari bisnis saya ini yaitu pertama itu ada kualitas dan keahlian. Dilayani oleh penjahit berpengalaman dengan fokus pada jahitan, presisi dan penggunaan bahan yang berkualitas tinggi. Jadi di sini pelanggan akan dilayani oleh staf kami yang sudah berpengalaman di bidang desain fashion. Jadi kita nggak akan menerima staf-staf yang belum terlatih. Oke, jadi insya Allah dengan ini tidak ada lagi komplain dari pelanggan atas ketidakpuasan pelayanan saat mengunjungi Mall Fashion ini. Oke, yang kedua itu kemudahan dan kenyamanan. Layanan yang disediakan di rumah pelanggan untuk kenyamanan dan privasi maksimal. Ya, jadi kita tuh alasan kita buka di rumah mungkin biar bisa mudah terjangkau oleh para pelanggan kita. Terus juga kita juga menjaga privasi mereka. Ya kan kita namanya juga nih perusahaan jahit pasti kayak adalah ngukur-ngukur ini. Jadi kita makanya buka di rumah tuh biar lebih tertutup gitu ya. Jadi biar pelanggan tuh puas dengan kenyamanan, keamanan dari kita. Yang ketiga itu ada personalisasi dan fleksibilitas, menyesuaikan layanan dengan jadwal dan preferensi pelanggan, serta memastikan setiap detail sesuai dengan keinginan mereka. Jadi kita juga bisa, misalkan kan kita mempromosikan juga lewat WhatsApp. Jadi kita misalkan ada customer yang bilang, Ibu, jahitan saya hari Senin mau diambil. Nah, jadi kita bisa janjian dulu nih kapan pelanggan mau ambilnya. Jadi kita biar pelanggan nggak bolak-balik kayak udah datengin, orangnya nggak ada, tutup misalkan. Jadi kayak biar mengefisienkan waktu, kita bisa itu janjian dulu sebelum bertemu. Yang keempat itu ada pengalaman pelanggan yang superior, interaksi rumah dan profesional dengan komunikasi yang efisien untuk memastikan kepuasan pelanggan. Ya tadi ya, sama kayak yang udah dijelaskan di poin nomor 3. Yang kelima itu ada
Penggunaan teknologi, memanfaatkan teknologi untuk sistem penjadwalan online dan komunikasi yang lebih baik. Ya, jadi untuk misalnya kita mau janjian sama customer kita, kapan mau diambil dan kapan ingin bertemu gitu. Terus yang keenam ada reputasi yang solid. Membangun reputasi sebagai penyediaan layanan tailor yang dapat diandalkan, didukung oleh testimoni pelanggan yang positif. Jadi kita setelah pelanggan, mungkin kita akan menyediakan ya, kayak misalkan pelanggan tuh customer habis jahit ke kita bakal sediakan kayak memberi tempat ulasan gitu. Jadi biar kita juga punya rating nih, bisnis saya rating di mata customer berapa gitu. Jadi biar nanti nggak ada kekecewaan. Selanjutnya ada target. Karena bisnis saya akan membukanya di rumah, jadi target saya itu yang pertama ada target demografi, yaitu fokus pada kelompok usia, jenis kelamin, dan pendapatan yang memiliki kebutuhan untuk layanan penjahitan. Misalnya profesional sibuk, jadi kayak gimana, harus pakai orang kantoran, kita bikin jas gini-gini. Nah, terus ibu rumah tangga atau orang yang membutuhkan pakaian kostum untuk acara khusus, misalkan kayak ada acara pesta kita juga open ya. Nah, terus yang kedua itu ada geografinya, yaitu menentukan area atau wilayah yang akan dilayani berdasarkan populasi dan kepadatan penduduk serta kebiasaan belanja lokal ya. Terus yang ketiga ada psikografi, yaitu memahami gaya hidup dan nilai-nilai pelanggan potensial seperti preferensi terhadap barang mewah atau keinginan untuk mendukung bisnis lokal. Yang keempat itu ada pendekatan, yaitu memilih strategi untuk menjangkau target pasar seperti pemasaran online melalui media sosial atau kolaborasi dengan perancang mode lokal untuk meningkatkan visibilitas. Yang kelima itu ada segmentasi, memilih segmen pasar yang spesifik seperti pelanggan yang mencari pakaian yang sesuai dengan kebutuhan pribadi mereka atau orang-orang yang membutuhkan layanan penyesuaian pakaian serta secara teratur. Yang keenam ada kesesuaian, yaitu memastikan bahwa layanan dan harga yang ditawarkan sesuai dengan anggaran dan harapan pelanggan yang ditargetkan. Jadi kayak kita harus menyesuaikan model yang customer kita mau gitu harganya. Selanjutnya ada perencanaan keuangan. Yang pertama itu ada biaya produksi. Setelah saya hitung-hitung, jumlahnya itu ada 862.000. Selanjutnya ini ada peralatan usaha. Setelah saya perhitungkan juga, totalnya itu ada 3.715.000 rupiah. Yang bawahnya itu ada biaya operasional yang sudah saya hitung juga, jumlahnya itu semuanya 2.700.000 rupiah. Yang selanjutnya itu ada biaya lain-lain yang sudah diperhitungkan dengan jumlahnya 6.900.000 rupiah. Dan tabel yang di bawahnya ini itu adalah jumlah keseluruhannya ya, yang sudah saya hitung dari renovasi tempat, biaya produksi, peralatan usaha dan lain-lainnya. Itu bisa dilihat sendiri. Yang sudah saya totalkan itu menjadi 54.677.000 rupiah. Selanjutnya ada proyeksi laporan keuangan. Itu ada modal awal, yaitu peralatannya itu terdiri dari mesin jahit kecil, mesin jahit besar, dan mesin obras. Situ sudah tertera harganya. Mesin jahit kecil seharga 1 juta, mesin jahit besar 1.800.000, dan mesin obrasnya itu 400. Jadi jumlah keseluruhannya itu 3.200.000. Nah, setelah saya pertimbangkan,
peralatan akan mengalami penyusutan selama 4 tahun dan memiliki nilai residu sebesar 1.000. Jadi biaya penyusutan per tahun itu dijumlahin, jadi dari jumlah peralatan ini yang seharga 3.200.000 dikurang nilai residu yaitu sebesar 1.000 dibagi per 4 bulan. Jadi hasilnya itu 750.000. Itu saya hitung jumlahnya itu per tahun atau bisa dihitung per bulannya, yaitu sebesar 66.700 itu per bulan. Nah, terus di situ perlengkapan, itu ada peralatan jahit sebesar, setelah dihitung semua, direkap semua peralatan jahit yang saya keluarkan itu ada 3.715.000 rupiah, dan bahan-bahan lainnya itu ada 862.000, dan dijumlahkan itu hasilnya 4.577.000 rupiah. Selanjutnya ada perhitungan laba rugi per bulan. Jadi misal ada 10 setel baju dewasa, harga satu setelnya itu saya patokkan 350. Nah, jadi 350 dikali 10 setel baju dewasa, yaitu sama dengan 3.500.000. Dan ada 10 setel baju anak. Satu setelnya itu saya patokkan seharga 250 untuk satu setelnya. Jadi kita kalikan saja 10, yaitu hasilnya 2.500.000. Dan hasil dari 10 setel baju dewasa dan 10 setel baju anak ini kita tambahkan saja, kita jumlahkan, yaitu menjadi 6 juta. Dan ada biaya-biaya lainnya, yaitu seperti biaya perlengkapan, biaya listrik, biaya penyusutan peralatan, dan lain-lain. Nah, biaya perlengkapan itu sebesar 4.577.000. Tadi dari mana ini? Ini ya, dari biaya perlengkapan yang di samping bawah itu jumlahnya kan 4.577.000, dan listrik itu dari tabel sebelumnya itu ada 500.000, dan penyusutan peralatan tadi yang sudah dijumlahkan hasilnya itu karena kita laba rugi per bulan, jadi kita ambil yang per bulannya itu 66.700. Terus ada biaya lain-lain. Biaya lain-lainnya yaitu kita patokan saja 50.000. Jadi semuanya dijumlahkan itu hasilnya 5.193.700. Terus kita totalkan laba rugi bersihnya, yaitu pendapatan dikurangi biaya-biaya. Tadi pendapatan itu yang atas itu ya, hasilnya itu 6 juta, hasilnya 6 juta, dan dikurangi jumlah hasil total biaya tadi ya, total biayanya itu 5.193.700. jadi kita kurangi saja 6 juta dikurangin 5.193.700, yaitu hasilnya sama dengan 806.300. Nah, terus ada BEP-nya itu yaitu untuk menghitung jumlah BEP-nya itu yaitu kita ambil dari modal awal, hasil dari ini nih peralatan.
yaitu yang 3.200.000 itu. Nah, terus kita bagi dengan hasil laba rugi bersih. Nah, jadi 3.200.000 kita bagi 806.300. Jadi bisnis saya ini akan mencapai titik awal pada penghasilan saat 40 ini. Jadi ya itu, saya akan mencapai modal awal saya saat penghasilan saya di titik 40. Selanjutnya ini ada tabel proyeksi permintaan dan penawaran per tahunnya, bisa dilihat sendiri ya. Dari tabel ini bisa membuktikan bahwa bisnis yang saya jalani layak untuk dijalankan untuk kedepannya. Terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup presentasi saya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.